walaupun dinginnya lumayan ya. Lumayan dingin. Kalau sejarah PI, saya kira sebagian besar juga udah tahu ya. Cuman kita mulai cerita dari awal mulanya kita ketemu itu, waktu itu dari chatting. Kalau sekarang chattingnya pakai WA, dulu pakai MIRC. Terus dari situ karena kebanyakan itu mahasiswa, operator warnet, terus ya mahasiswa kebanyakan. Dari ngomong-ngomong itu, karena tersebar di seluruh Indonesia waktu itu tersebar di seluruh Indonesia, terus kita mulai kumpul-kumpul sama teman-teman dari Bandung, dari Jogja. Enaknya dulu itu kita tuh cuma pikir kalau ke Jogja ada teman, kalau ke Bandung ada teman, ke Kalimantan ada teman. Terus itu kita pelihara gitu hubungan itu. Kita juga nggak nyangka bakal sampai kayak gini. Kita bersyukur sekali bisa sebesar ini. Saya kira bisa dilanjutkan sama Kang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kebagian juga megang mic. Buat dari kita singkat aja. Singkat aja. Pendaki Indonesia ini berawal dari cyber. Berawal dari cicak warnet, berawal dari teman-teman yang profesinya IT, praktisi IT, kebetulan sehobi dan bertemu di channel pendaki di server Dalnet, Waktu itu memang lagi ngetok-ngetoknya MIRC, nama channelnya Dalnet. Channelnya pendaki, servernya Dalnet. Mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang pernah ngalamin main MIRC? Ada nggak? Yang ngalamin, yang ngeranapin berarti udah tua. Mungkin usianya seperti kita lah gini gitu. Kepala 4 dan kepala 5. Jadi waktu itu masih berjumlah belasan sampai puluhan orang. Tempat kumpulnya nggak jauh dari warnet. Kenapa warnet? Biar bisa online gratis. Biar bisa online gratis, minta dibukain billing sama si kasirnya gitu. Disitulah kita selalu ketemu sama teman-teman yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Jogja, itu melalui MIRC. Terus berkelanjut kita ketemu di darat secara offline besar gitu kan. Terus kita bikin acara seperti pendakian bersama, gitu Kang Irfan ya. Ada pendakian bersama, ada bersih-bersih gunung, ada apa lagi tuh Kang Irfan ya. Waktu banyak ya. Nah, berlanjut dari itu berkembang terus makin banyak. Nah, terus berpindah ke Yahoo Messenger. Nah, untuk Yahoo Messenger mungkin ada yang ngalamin ya. Yahoo Messenger. Ngalamin ya. Yahoo Messenger itu ngetoknya bareng sama Kaskus tuh. Ada yang ngalamin. Yang main di Kaskus. Apalagi yang suka main di Kaskus tuh yang 17 tahun lebih tuh. Itu sampai itu begadang-begadang tuh. Nah, alhamdulillahnya nih kita nggak nyangka juga akan berkembang besar seperti ini.
kita teman-teman yang ada di sini nggak nyangka juga. Alhamdulillahnya kita masih diberi kesehatan, masih diberi waktu untuk bisa berkumpul kayak gini nih. Ya, alhamdulillah udah yang ketujuh. Ini membuktikan sekali lagi kalau anak-anak pendaki Indonesia solid, kompak, ya, silaturahmi jalan terus, gitu ya. Kira-kira dari saya itu aja, mungkin teman-teman sini bisa menambahin. Mungkin dari jalan dulu selain channel pendaki itu ada satu channel lagi yang dikelola oleh Kacang, Mapala Indonesia. Jadi nongkrongnya ya kalau nggak itu, mama pendaki sepi ngobrol di Mapala Indonesia. Jadi Kacang itu dari Mapala Yunisi, salah satu sesepuhnya Mapala Yunisi Jogja. Nah, yang selalu seperti tadi guyonan, channel pendaki atau Mapala Indonesia syarat dengan cinlok. Udahlah, yang ini jadian sama ini putus, jadian sama yang satunya lagi, banyak intrik-trik dan lain-lain, intrik semacam itu. Tapi justru itu yang membuat kita semakin akrab gitu. Nah, dulu kalau umpamanya contohnya siapa? Budi ya, Om Budi sama mau naik Semeru, calling teman Jawa Timur. Nanti siapa yang akan ngawal? Teman Jawa Timur rembukan. Oke, nanti ada yang nemenin. Gitu. Kayak Meli dari Santo Thomas Medan, pas liburan semester mau naik gunung, nanti ada Jawa Tengah siapa yang nemenin, naik Semeru siapa yang nemenin, semacam itu sih awalnya. Dan itu yang kemudian karena sering komunikasi, intens kopi darat, berkegiatan, akhirnya bikin kegiatan bersama gitu. Ranca Upas ya pertama catering ya. Iya, Ranca Upas itu. Ranca Upas, terus Ciwede. Oh ya, itu. Dan ya alhamdulillah dari situ ya termasuk Om Budi, gimana kabarnya Universitas Tanjung Pura? Kabar Babet gimana, Bud? Moga-moga istri udah tidur ya. Kangen lama nggak kontak dia. Saya pikir itu tambahan dari saya, Henry. Ya, jadi kalau saya dari Solo, catering pertama memang di Ranca Upas, catering kedua di Solo, pada saat itu di Lau Resort. Kebetulan ketujuh ini kita kena campur lagi untuk melaksanakan catering lagi. Memang dari yang diceritakan Bang Irvin, Bang Kavi, ini benar semua memang dari Cyber. Yang kebetulan kalau dulu kita ada yang dinamakan nickname ya Bang ya. Itulah ciri pendaki yang tahun 2097, 98, 99, 2021 itu kita kenal itu, makanya Budi sebutannya hijau. Itu nanti kalau ini Papa Boim, nah, Serv. Masih ingat lah itu ya, itu ya Bang Davi, ada Tony itu Makalu, nanti kalau ada Kacang, ada juga Mita itu Aquanot. Nanti kalau yang dari Palu siapa? Yang di sini Palu siapa? Palu ada? Itu ada, nanti cari namanya Eci Maleo, dia nickname-nya. Nah, itu kita terkenal dengan nickname kalau orang-orang dulu. Nah, kalau sekarang monggo nanti bisa disesuaikan. Yang pasti memang pada saat apa yang disebutkan Bang David tadi, sesimpel adalah pada waktu kita mau ke Bandung, teman itu kita tinggal ngabari kita mau ke Bandung naik ini. Oke, kita jejakkan kaki pertama di Bandung, di depan kita sudah ada teman-teman kita. Itu yang kita pelihara sampai sekarang. Sampai kemarin malam Bang Davi ada teman yang dari Bali nih, kan kita usahakan bagaimana kita bisa menjemputnya. Nah, itu yang menjadi ciri khas pada saat dulu. Semoga sampai ke depannya bisa tertanam bahwasannya pertemanan ini, persahabatan ini bisa menjadi persaudaraan yang kuat. Saya nambahin sedikit. Jadi sebelum Friendster itu ada yang namanya website.
Nah, website itu teman-teman waktu itu kan kalau di chatting cuma kenal tulisan. Nah, website pertama yang mengelola informasi tentang siapa teman-teman pendaki, siapa keluarga baru kita, itu namanya Portal Azimut yang dikelola sama Bang Irvin gitu. Dan kita nongkrongnya pada waktu itu salah satunya kalau Jakarta adalah Rawamangun gitu. Nah, terus yang kedua akhirnya ada web yang digagas mungkin dua tahun yang lalu, pendakiindonesia.com. Salah duanya yang aktif mengelola itu ada Mas Dodi Rahman, kemudian Bang Irvin juga. Tadi kan disebutkan siapa yang mereka menciptakan atau menemukan atau membuat. Terus timbul pertanyaan, grup pendaki itu dibuat oleh siapa? Nah, kalau kita lihat sejarah ke belakang, memang itu ada yang di Sumatera, nickname-nya Korsa. Nah, tapi kemudian atas kesepakatan, terus kita titipkan gitu, dan yang terpilih pada waktu itu adalah Kang Budi. Terus kita bertanya-tanya siapa sih yang membuat 3 untayan kalimat yang manis itu? Kalau kita ingat, apa tuh yang pertama tuh? Di pendaki Indonesia ada 3 kalimat sakti. Ya, betul. Terus? Ya, itu dibangun oleh nickname namanya Buncay. Nah, kalau logo yang tertera pendaki Indonesia yang bercerita tentang gunung, kemudian ada latar belakang, ada latar melingkar putih. Secara konseptual itu ada 2 orang yang sangat kuat sekali membangun itu. Itu namanya Jo Item sama Racun. Gitu. Demi Racun di Bandung, Jo Item di Jakarta. Nah, tahun 2018 logo itu kemudian didaftarkan ke dalam kekayaan intelektual Departemen Kehakiman Indonesia, dan itu disepakati atas nama Ijo alias Budi Mulyana. Nah, jadi teman-teman, kemudian 2017 ada hal yang sangat unik di dalam pendaki Indonesia, di mana logo pendaki Indonesia itu sudah sangat kental dengan kedaerahan. Makanya sekarang logonya sangat bervariatif dan tidak hanya seperti ini. Kalau ini kan cuma tulisan pendaki Indonesia, tapi ketika kita ngomong kewilayahan, regional, dia sudah mengangkat nilai budayanya. Nah, itulah kearifan kita, dan pendaki Indonesia bisa tetap berdiri dan jaya itu bukan karena kami yang ada di depan ini, tapi karena teman-teman semua. Yuk, tepuk tangan untuk semuanya. Salut buat teman-teman. Semoga langkah kita makin panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi waktunya.